Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Al-Fahri dari Prodi Sistem Informasi A, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai microcontroller ATmega ESP8266 dan ESP32. Pertama yaitu pengertian tentang microcontroller. Apa sih microcontroller itu? Yaitu merupakan perangkat elektronik yang serbaguna dan dapat diprogram untuk mengendalikan berbagai aplikasi. Dalam presentasi ini saya akan membahas tentang 3 jenis microcontroller populer, yaitu jenis ATmega, ESP8266 dan ESP32, serta fitur-fitur unik yang dimiliki masing-masing microcontroller tersebut. Nah, apa sih microcontroller itu? Yang pastinya yaitu perangkat elektronik yang serbaguna dan diprogram secara fleksibel. Nah, microcontroller ini dapat diprogram untuk melakukan tugas-tugas yang berbeda seperti pengontrolan, pengukuran, dan komputasi. Dan microcontroller itu juga termasuk sebuah komputer kecil yang terintegrasi dalam sebuah chip dan digunakan untuk mengendalikan operasi perangkat elektronik. Kemudian ya, microcontroller itu juga aplikasinya juga luas. Nah, juga digunakan dalam berbagai bidang, dari perangkat rumah tangga hingga sistem industri yang lebih kompleks atau ya lebih rumit. Di sini ada gambar microcontroller di PowerPoint ini. Nah, di sini juga selanjutnya pengenalan microcontroller keluarga ATmega dan fitur utamanya. Keluarga ATmega. ATmega adalah salah satu keluarga microcontroller yang paling populer dan banyak digunakan, terutama pada platform seperti Arduino. Kemudian fitur utamanya, keluarga ATmega ini memiliki fitur-fitur seperti analog to digital converter, timer atau counter, dan port I/O yang dapat diprogram. Kemudian aplikasi yang populer. Nah, ATmega ini banyak digunakan dalam proyek elektronika, otomatisasi rumah, dan peralatan industri yang membutuhkan kontrol sederhana. Selanjutnya saya di sini ada microcontroller ESP8266 yang ya bisa connect ke WiFi. Nah, ini juga saya akan menjelaskan ESP8266 yang pastinya pertama itu konektivitasnya WiFi terpadu. Nah, ESP8266 ini merupakan microcontroller yang dilengkapi dengan modul WiFi, jadi bisa connect ke WiFi dan memungkinkan koneksi internet langsung dari perangkat. Kemudian pastinya ya konsumsi dayanya rendah. Nah, ESP8266 ini memiliki konsumsi daya yang sangat rendah sehingga cocok untuk penggunaan baterai dan perangkat portable. Kompatibilitas juga luas.
maksudnya ya dapat digunakan dengan berbagai platform pemrograman ya, seperti Arduino, MicroPython, dan Node.js. Aplikasi IoT juga. Nah, microcontroller ini ya sering digunakan dalam proyek IoT karena ya mudah connectnya. Selanjutnya microcontroller jenis SP jenis 32 yang ya terkenal fiturnya lebih canggih dan versatile. Nah, jenis ini tuh microcontroller ini punya dual core, ya berarti ya memiliki dua prosesor inti yang dapat bekerja secara paralel untuk meningkatkan kinerja. Kemudian ya konektivitasnya juga lengkap, bisa connect ke WiFi, ya pasti ada modul WiFi-nya, Bluetooth, dan Bluetooth low energy atau ya energinya yang rendah. Fiturnya juga memiliki fitur tambahan yang di situ dilengkapi dengan sensor accelerometer, gyroscope, dan sensor Hall serta dukungan untuk kamera juga. Nah, di sini juga ada perbandingan kinerja antara microcontroller tadi, ATmega ESP826 dan SP32. Yang pertama kecepatan prosesor ya. Sini bisa dilihat bahwa yang versi ESP32 ini kecepatan prosesnya lebih tinggi. Tuh, bentar. Karena ya itu tadi bisa connect ke WiFi dan Bluetooth juga, maka ya prosesornya juga tinggi. Dan ya untuk project-project yang lebih kompleks atau project lebih rumit mungkin menggunakan ESP32 yang enak. Nah, yang model ATmega ini biasanya ya untuk ya project-project kecil-kecilan atau hanya uji coba gitu. Kemudian perbandingan memorinya juga di sini kelihatan juga. Di sini tertera ATmega itu hanya memiliki memori 256 KB, dan yang paling tinggi itu masih dipegang oleh ESP32 dengan memori sampai 16 MB, dan ESP8266 ini memorinya 4 MB ini. Jadi ya masih unggul ESP32. Kemudian konektivitasnya ini ya tentu saja yang paling canggih ini ESP32 karena ya bisa connect ke WiFi, Bluetooth, dan BLE tadi yang Bluetooth low, yang Bluetoothnya lebih rendah tadi. Nah, ini ya kalau pakai versi ATmega ini ya harus pakai serial, koneknya harus pakai serial, I2C, pakai SPI gitu. Nah, kalau yang ESP8266 ya pakai WiFi ya, lumayan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa ya kalau ingin nyoba-nyoba project kecil atau gimana ya lebih mudah menggunakan ATmega gitu. Karena ya sesuai kebutuhan juga lah, masih cukup. Kalau project-project besar ya mungkin yang lebih enak menggunakan ESP jenis 32 gitu. Lanjut, sini ada aplikasi dan penggunaan microcontroller yang ya mungkin teman-teman semua pernah
menjumpai beberapa contoh dan penggunaan microcontroller di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ya biasanya digunakan untuk otomatisasi rumah, seperti ya mengontrol pencahayaan, kayak ya mengontrol suhu dan keamanan juga. Kalau di bidang industri itu biasanya untuk otomatisasi proses, pengendalian kualitas, pemantauan juga. Bidang robotika ini untuk mengendalikan gerakan, sensor, atau juga bisa digunakan untuk komunikasi. Kalau project IoT biasanya ya penggunaannya untuk pemantauan jarak jauh, atau ya bisa digunakan untuk analitik data juga. Dan di sini bagaimana memilih microcontroller yang tepat dan pertimbangan yang utama ya. Yang pertama, kebutuhan aplikasi. Yang harus diperhatikan ya pertimbangan fitur yang dibutuhkan juga, seperti kecepatan, kecepatan mikrokontrollernya, memori, atau konektivitasnya harus dipikirkan. Kemudian kemudahan penggunaan, ya kita harus memilih microcontroller dengan dokumentasi yang baik gitu, dan komunitas yang pengembangnya itu banyak dan tentu saja ya aktif gitu. Kemudian ya konsumsi daya harus juga dipertimbangkan, karena kebutuhan daya terutama untuk aplikasi portable atau baterai gitu. Nah, di sini ada tantangan dan solusi dalam pengembangan dengan microcontroller. Tantangan dan solusi dalam pengembangan microcontroller. Yang pertama yaitu debugging atau yang uji kesalahan, atau ya bisa dikatakan pengujian gitu. Ya tantangannya dalam memastikan kode yang ditulis berjalan dengan benar pada perangkat keras. Yang kedua, tantangannya itu integrasi sensor dan aktuator. Ya, harus diperhatikan ketika mengintegrasikan komponen eksternal dengan microcontroller sehingga dapat menjadi kompleks. Yang ketiga yaitu optimasi kinerja. Ya, di sini harus memastikan efisiensi dan kecepatan eksekusi kode pada microcontroller yang terbatas. Yang keempat yaitu dokumentasi dan kolaborasi. Ya, pentingnya dokumentasi ini ya dan kolaborasi dalam pengembangan proyek microcontroller. Ya. Sebagai penutup, yaitu ada kesimpulan, pemilihan dan implementasi microcontroller yang optimal dengan memahami karakteristik, fitur-fitur, jenis-jenis microcontroller tadi yang unik, dari mulai microcontroller jenis keluarga ATmega yang ESP8266 yang bisa connect ke WiFi tadi, dan ada yang lebih canggih lagi nih yang ESP32 yang bisa connect ke WiFi, ke Bluetooth dan juga low Bluetooth itu. Ya, semoga kita dapat memilih dan menggunakannya atau mengimplementasikan solusi microcontroller yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dan juga pertimbangkan dulu faktor-faktor seperti kinerja, seperti tadi kan ya, kalau mau bikin project-project kecil ya ATmega, yang pakai microcontroller ATmega ya insya Allah ya mampu gitu. Kalau mau pakai yang ESP32 mungkin
ya bisa, tapi menurut saya lebih bagus untuk project yang lebih kompleks atau lebih lanjut gitu. Kemudian harus pertimbangan juga konektivitas. Ya mungkin pakai ATmega itu kurangnya itu ndak bisa connect ke WiFi atau Bluetooth. Kemudian kemudahan pengguna juga untuk mendapatkan hasil yang optimal gitu. Ya itu saja menurut saya presentasi dari saya tentang menjelaskan microcontroller ATmega ESP8266 dan ESP32 tadi, tentang ya fitur-fiturnya dan pengenalan mikrokontrolernya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.